Harapan gue sih sebenarnya simple untuk digesutin ini. Pertama, gue pengen gesutin ini sukses tentunya. Alasan gue sukses biar nanti teman-teman gue atau di sekeliling gue bisa kerja sama gue digesutin, dan gue bisa ngebuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman gue yang nggak punya keahlian, yang nggak punya ijazah, tapi dia punya tekad atau dia punya kemauan untuk bekerja, dia bisa gabung di gue. Harapan gue sih kayak gitu, Gesut ini makin luas, makin sukses, biar nanti gue bisa ngebuka lapangan pekerjaan untuk yang lain. Assalamualaikum, nama gue Ikyu. Gue owner dari Gesutin ya. Lokasi gue di Kampung Muncul, Kelurahan Sengkol, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Usaha gue sablon ya, seperti yang dilihat. Gue juga terima satuan dan sablon lusinan. Gue biasa sih makanya sablon tuh Plastisol. Ada yang digital juga, ada yang manual. Nah, salah satunya manual tuh Plastisol. Usaha gue dimulai sih kalau untuk nama Gesutin sendiri tuh dari Januari 2021, tepatnya tanggal 19. Tapi gue di sablon tuh atau di percetakan tuh lumayan lama, sekitar di Artagiri gue 10 tahun, di Pariwara gue dapet setahun. Jadi ya basic gue lumayan agak lama juga nih di percetakan. Cuman kalau untuk Gesutin sendiri biasanya gue tuh baru 1 tahun, dan ini jalan ke 2 tahun. Wah, kalau gambar sih gue paling seneng banget. Salah satunya kayak gambar-gambar pahlawan ya, kayak Soekarno, kayak Gus Dur gitu kan. Karena menurut gue rumit dan ada tantangannya. Itu yang bikin gue kayaknya gue pengen coba nih, karena menurut gue ini keren aja sih. Soalnya kalau sumpama sablon yang ngeblok kayak gitu kayaknya biasa aja. Makanya gue lebih condong ke gambar-gambar wajah, karena ya lebih menantang aja dan hasilnya juga lebih bagus. Oh, pasti ada. Kalau untuk tingkat kesulitannya pasti ada. Salah satunya kalau sumpama gue pas lagi bikin gambar pahlawan yang raster ya, apalagi yang resolusi gambar tuh yang gue dapet tuh low banget. Salah satunya, apalagi pas lagi download dari internet ya, pasti pernah download kan dari internet, itu pasti resolusinya dan kualitasnya low. Repotnya, gue harus bikin resolusi itu high. Salah satunya itu sebelum ke expose ke Photoshop. Paling ribetnya di sini. Biasanya sih di situ kalau untuk sablon raster tuh kayak gitu. Tingkat kesulitan sih biasanya. Hal pertama yang gue pelajari sih biasanya pengenalan alat, apalagi manual kan. Pengenalan alat sama bahan-bahan yang digunain tuh buat sablon tuh apa aja sih, karena biasanya beda sablon tuh beda alat sama beda tinta dan sebagainya sih. Oh, panggung pertama gue sih biasanya gue di raster ya, karena gue pengen banget waktu itu bikin sketsa wajah atau bikin gambar wajah atau sablon wajah, karena menurut gue tingkat kesulitannya tuh lumayan, apalagi kalau semua fasilitasnya tidak mendukung. Nah, otomatis kan belajarnya ekstra biasanya. Kalau semua ditanya modal pertama, yang pertama sih kemauan. Kedua sih biasanya gue screen, rakal sama tinta, dan pastinya ya obat afternya sama paling ya gue bikin meja. Kalau dulu gue belum punya meja, gue pakai sinar matahari biasanya tuh, ya kan. Gue ngeliat sinar matahari, hitung berapa detik, baru gue tinggal semprot. Biasanya kayak gitu. Kalau rakal itu sebenarnya alat buat narik tinta, buat ngegesutnya. Karena kan biasanya rakal juga dia beda jenisnya. Ada yang buat rubber, ada yang buat plastisol.
dia beda fungsinya juga. Kalau menurut gue pribadi sih, untuk secara kualitas sih pasti gue pakai Rakel yang minyak, karena dia multifungsi, bisa dibuat di water base sama buat di basis minyak. Kalau untuk kaos, gue sih lebih rekomen sih pakai Plastisol. Karena kalau untuk ngeblok, dia jauh lebih bagus. Kenapa? Karena yang tadi lu lihat kan, dia lebih elastis. Pas ditarik juga dia nggak mudah pecah. Nah, kalau untuk raster, dia lebih bagus lagi. Kenapa? Karena dia nggak cepet kering dia. Makanya kan kalau untuk Plastisol sendiri kan pengeringnya tuh lumayan agak lama. Dan suhunya juga lumayan agak tinggi. Makanya Plastisol tuh unik lah kalau menurut gue, oke dah. Ya pertama sih gue berawal dari hobi ya. Hobi, pas itu gue nawarin ke temen gue, dan temen gue ngerasa tertarik kan. Temen gue tertarik, ya udah, dia nyoba digesutin dengan desain dia yang bawa, gue ngerjain dan dia ngerasa puas, dia datang lagi biasanya. Biasanya sih gue kebanyakan ada yang dari WhatsApp, sama Facebook, sama Instagram paling kayaknya. Kebanyakan sih WhatsApp, karena kan customer gue kebanyakan temen-temen deket, dan yang gue nggak kenal pun dia dapat rekomend dari temen gue yang pernah nyetak di gue. Jadi akhirnya gue kenal dari situ. Jadi lebih banyak dari WhatsApp sih biasanya. Jadi kalau untuk sosial media gue cuma iklan-iklan aja. Biasanya sih kalau emang mau pesen ke gue sih bisa ke nomor gue aja sih, paling ya ke 0877430898, bisa di WhatsApp ke nomor itu. Dan di WhatsApp gue juga kan ada katalognya tuh, bisa nanti lu cek dari price, harga, bahan dan sebagainya. Ya datang juga bisa sih, janjian datang ke sini, tanya-tanya aja dulu, siapa tahu cocok. Iklan sih sosmed itu kebanyakan gue biasanya sih di WhatsApp, di Facebook, sama di Instagram. Biasanya kalau gue postingannya itu ya paling ya pas iklan-iklan, atau emang gue dapet desain yang menurut gue agak sedikit sulit dan gue bisa menyelesaikan dengan baik, otomatis gue iklanin. Wah, pertanyaannya bagus nih. Kalau dibilang keuntungan seperti apa dan kerugian seperti apa, yang jelas kalau untuk digesutin atau untuk di kaos lumayan sih. Kalau dari segi keuntungan tuh memang menjanjikan kalau emang pesanan banyak dan nggak ada trouble. Dan pas lagi ada trouble ya tadinya kita dapat untung, ya malah kita nombok, jadi cuman capek tenaga, kita nggak dapat apa-apa. Biasanya resikonya sih kayak gitu biasanya. Kalau pas lagi reject atau salah desain atau salah ukuran kaos, itu yang sering tuh. Wah, pernah gue sekali. Pernah. Sebenarnya sih bukan salah desain, tapi waktu itu salah ukuran. Jadi miskomunikasi. Gue udah dapet catatan, tapi dia bilangnya kaos anak kecil. Tapi dia ngasih ukurannya 9 tahun dan 10 tahun, otomatis kan gue beli sesuai dengan ukuran itu, ternyata salah, kekecilan. Dan kalau untuk desain sendiri sih pernah. Pas udah gue cetak, waktu itu gue ngeprint DTF, gue cetak, dia ngecek, karena kaosnya kecil kurang press, akhirnya apa? Agak sedikit keangkat. Otomatis ya gue re-hot ulang, gue press ulang, akhirnya ya udah kelar deh kayak gitu ya. Ada beberapa sih yang kebuang ya, nggak kebuang sih sebenarnya, jatuhnya reject. Karena apa? Karena ukurannya kekecilan. Kalau untuk price harga sendiri sih biasanya gue tergantung dari kualitas kaosnya, brandnya, sama desain tulisannya. Kalau seumpama untuk brand lokal sendiri, kalau untuk ukuran kan dari MS sampai XL tuh harga biasanya normal. Kalau gue ngasih harganya kan, kalau seumpama dia desainnya simple untuk brand lokal, kisaran 75 untuk satu piece kaosnya. Tapi kalau seumpama dia brandnya kayak NSA, Gildan dan sebagainya, biasanya sih di antara 80 atau 85, karena kan dia wheel up. Oh iya bisa, kalau di khususnya kalau untuk digesutin sendiri, kalau emang lu ada bajunya, terusnya lu bingung mau nyablon apa, lu bisa datang sini. Kalaupun lu nggak ada desain, lu bisa konsultasi di sini, bisa kita nyeting bareng. Lu maunya kayak gimana, teks atau gambar itu bisa di sini, dan itu nggak dikena biaya. Jadi hitungannya pas lu pesen kaosnya aja, bisa di situ. Kalau lu bawa kaosnya bisa, atau kaosnya dari gue juga bisa. Makanya di sini fleksibel. Ada rencana sih gue, kalau emang gak ada halangan tuh insya Allah di tahun depan gue pasti mau join sama temen juga. Gue buka toko dan di sini juga, jadi gue produksinya di sini, dan mungkin gue untuk pemasaran gue di toko sama di biasanya sih antara toko sama ya. Kalau online sih kayaknya gue nggak, masih by WhatsApp aja sih biasanya.
tidak menutup kemungkinan untuk ke situ gue pasti mau, cuman ya pasti gue harus lebih teliti lagi, harus lebih ya gue perhitungan lagi, tapi intinya sih gue ngebuka itu. Kalau favorit yang sering gue kerjain sih biasanya paling favorit gambar-gambar sih, biasa gambar wajah biasanya, karena pas kalinya berhasil, settingnya oke, kekentalan tintanya pas, pencahayaannya oke, itu hasilnya bakal puas banget. Karena menurut gua sablon itu seni. Kalau lu udah ngerasa puas dengan hasil itu, lu akan ngerasa cuan tuh nomor sekian. Lu punya kepuasan tersendiri pas lu melakukan sesuatu yang sulit dan lu bisa melakukan itu. Biasa sih kalau mereka tuh ada gambar wajah, keluarga, atau almarhum orang tuanya ada, atau kata-kata, teks dan sebagainya sih. Kebanyakan sih mereka kayak gitu. Dia punya desain sendiri, atau sumpama dia punya, atau dia ngeliat poster band terkenal yang dia suka, dan dia pingin coba desain itu, dia pasti larinya ke gua. Konsultasi, kalau menurut gua oke, begini-begini, atau gua setting dulu, konfirmasi, bisa langsung gua cetak. Antara manual sama digital sebenarnya persaingannya amat sangat ketat, tapi lebih favorit sih untuk saat ini sih di manual, karena dari segi kualitas manual mampu bertahan lebih lama daripada digital. Oke, kalau manual sendiri sih yang bikin orang senang atau bikin gue senang tuh dari kualitas, biasanya dari tinta, kekentalan. Karena apa? Karena kita bisa mengukur, kita bisa bikin high density atau cat timbul atau tulisan timbul, itu mereka senang. Kalau cuma dari segi digital yang kebanyakan senang atau yang gue senang atau yang mereka senang, biasanya yang nggak bisa di manual bisa digital. Dan digital kan dia lebih simpel. Karena apa? Karena dari degradasi warna juga dia tinggal main print aja, gampang. Beda sama yang manual. Kalau gue salah pekerjaan di manual sih biasanya dari kualitas tinta pas digesut dia kalau nggak sesuai yang gue harapkan biasanya, dan itu nggak bisa kalau dari reject di kaos tuh dia nggak bisa dicetak ulang kalau di plastisol. Nah kalau digital dia masih bisa, kita salah desain tapi kita udah press, kita masih bisa kita angkat lagi si desainnya itu yang DTF itu, yang digital itu. Jelas ada perbedaan digital sama manual. Kalau untuk digital sendiri dia cenderung lebih kaku dan teksturnya juga dia berbeda. Kalau untuk manual sendiri kita bisa mengubah tekstur, kalau kita mau kasar atau kita mau glossy atau kita mau lembut, itu bisa kita atur. Tapi kalau untuk digital dia nggak bisa diatur, keluarannya kayak gitu ya, hasilnya kayak gitu. Kalau pantangannya sebenarnya sih gue nggak ada pantangan sama sekali. Sekiranya emang bisa gue kerjain, gue akan kerjain sesuai emang kemampuan dan keahlian gue di bidangnya. Syaratnya lo konsisten. Kalau lo mau belajar, lo harus konsisten, lo harus tekun, dan lo harus teliti kalau emang mau belajar di sini. Dan belajar di sini pun gue nggak pungut biaya, belajar di sini gratis. Yang penting satu, lo konsisten, lo tekun, dan lo ada kemauan. Karena menurut gue ilmu nggak gue jual, tapi ilmu gue sebarin biar lo bisa. Ya tetap semangat bro. Karena sekarang persaingannya amat sangat ketat. Ya kita harus lebih kreatif lagi, dan kita harus emang lebih inovasi lagi tentunya. Karena kalau cuma modal kemauan tapi kita nggak kreatif, kita nggak imajinatif, kita akan tergerus dengan digital. Harapan gue sih sebenarnya simple untuk digesut ini. Pertama, gue pengen gesutin ini sukses tentunya. Alasan gue sukses biar nanti teman-teman gue atau di sekeliling gue bisa kerja sama gue digesutin, dan gue bisa ngebuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman gue yang nggak punya keahlian, yang nggak punya ijazah, tapi dia punya tekad atau dia punya kemauan untuk bekerja, dia bisa gabung di gue. Harapan gue sih kayak gitu, gesut ini makin luas, makin sukses, biar nanti gue bisa ngebuka lapangan pekerjaan untuk yang lain. Tanya-tanya aja dulu, siapa tahu cocok.